Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Kami persilakan kepada Prof. Denny untuk mempresentasikan materinya dan akan saya bantu untuk share screen-nya, Prof. Mohon izin. Baik, terima kasih Mas Deden. Kalau bisa ini di-live-kan ke YouTube juga ya. Mudah-mudahan sudah disiapkan sama teman-teman ya. Betul, Prof. Sudah live YouTube juga. Baik. Terima kasih. Saya singkat-singkat saja. Nanti kita biar fokusnya ke masalah engineering. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa ya. Saya live Facebook dulu. Saya sapa dulu yang di Facebook juga. Baik, saya mulai presentasi ini teman-teman di Facebook juga. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita sekarang menggunakan 3 platform. Pertama tentu saja lewat Zoom ini, yang sudah saya share juga barusan di beberapa akun saya. Kedua melalui YouTube ya, depan ini kayaknya agak buram kameranya. Nah, ini agak lebih jelas. Yang ketiga, saya kebetulan, terima kasih Mas Tarek. Yang ketiga, saya juga live ini lewat Facebook untuk memberikan juga akses lebih kepada siapapun yang ingin mencoba peruntungan
hijrah bermigrasi ke Australia. Jadi kalau teman-teman di Facebook ingin akses Zoom-nya silahkan. Kalau kesulitan mungkin bisa lewat Facebook dulu, tapi kalau di Zoom ada bahan PowerPoint yang juga sudah disiapkan. Baik, kita mulai saja. Saya akan menyampaikan secara umum ya, bagaimana bermigrasi ke Australia. Jadi ada soal-soal terkait dengan visa sekolah, visa student, visa bekerja, bagaimana berbisnis, dan yang paling banyak ditanyakan tentang PR. Nanti soal engineer, soal bagaimana ahli-ahli teknik terkait dengan engineering yang menjadi menjadi topik utama webinar kita, akan dibantu oleh Mbak Sarah, associate kami yang di Integrity. Dan terkait dengan beasiswa, karena banyak juga yang menanyakan soal beasiswa, kita tambahkan ini. Jadi kalau di poster tidak ada narasumber khusus untuk beasiswa, nanti kami izin nambahkan bonus penjelasan soal beasiswa, akan dibantu oleh Mas Tarek ya, juga associate saya. Bapak Ibu, saya mulai saja. Mas Deden silahkan, mungkin tidak semua slide akan saya sampaikan. Kalau saya bilang next berarti silahkan. Waktu saya berapa menit ini, Pak Moderator? Kurang lebih 40 menit, Prof. Lama sekali. Mungkin tidak semua saya pakai ya. Nanti biar teman-teman yang lain bisa lebih mengelaborasi juga. Jadi sedikit gambaran tentang Australia ya, secara umum dan fakta-fakta menariknya di sana. Sedikit juga nanti barangkali saya akan tambahkan di sana-sini soal visa student dan lain-lain. Silakan dilanjutkan. Jadi kalau kita bicara Australia, ini salah satu bisa dikatakan, ada yang mengatakan benua ya, saking luasnya. Dan ini memang salah satu negara yang dekat dengan kita. Saya pikir saya tidak akan bicara panjang lebar tentang itu. Ada beberapa negara bagian di Australia, salah satunya adalah Victoria, Western Australia, Northern Territory, Queensland, dan seterusnya. Saya sendiri sekarang ada di Melbourne. Jadi Melbourne ini salah satu kota yang paling terkenal di Australia setelah Sydney dan Canberra misalnya. Tentu ada Perth, Adelaide, Darwin, dan seterusnya. Tapi yang dikenal sebagai salah satu tempat terutama untuk belajar tentu saja adalah Melbourne, kota yang dikenal juga sebagai the most livable city in the world. Nanti barangkali ada juga slide tentang itu. Sekarang sedang musim dingin dan tidak cocok bagi orang-orang kita yang dari Indonesia, tapi tidak juga sedingin sebagaimana saya pernah ada di Minnesota, Amerika, yang sampai turun salju. Jadi di sini tidak sedemikian sampai minus begitu, enggak. Meskipun sekarang ada belasan degree Celcius lah. Hari ini sekitar 13 kalau saya tidak salah, cukup dingin. Next. Ini sedikit gambaran tentang perekonomian ya. Tentu saja kita bisa bandingkan antara Indonesia dan Australia. Yang pasti memang secara indeks per kapita, baik gross domestic product annual ataupun per kapita, tentu saja kita mesti masih punya banyak tantangan untuk bisa punya posisi yang sekarang dicapai oleh Australia. Lanjut. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa Australia menarik, kalau kita bicara Melbourne misalnya, maka ini tadi sudah saya sebut ya, ini salah satu yang disebut sebagai the most livable cities. Jadi sampai tahun 2022 yang lalu, seingat saya 7 tahun berturut-turut, kota Melbourne ini disurvei sebagai salah satu kota yang paling nyaman ditinggali di dunia.
Paling nyaman karena salah satunya ada berbagai macam akses publik yang memanjakan penduduk di Australia, Melbourne. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin migrasi ke Australia, ada beberapa hal yang menantang ya. Tentu saja ada persyaratan-persyaratan standar yang biasanya kemudian dimintakan begitu. Visanya sendiri ada bermacam-macam. Nanti barangkali saya akan sampaikan pada kesempatan slide selanjutnya. Tetapi yang sering menjadi tantangan adalah kemampuan ekonomi. Nah, padahal beberapa di antara kita ingin berangkat itu justru ingin punya kesempatan atau kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Jadi pada saat kemudian ada persyaratan tabungan, nah ini kemudian menjadi salah satu yang challenging, salah satu yang kemudian menyebabkan beberapa upaya untuk bermigrasi ke Australia itu tidak bisa direalisasikan. Ada yang menanyakan berapa sebenarnya tabungan yang dimintakan. Jadi untuk visitor, misalnya visa untuk kunjungan, jadi disebut dengan visa visitor, itu ada turis, ada untuk kepentingan non-turis, itu memang bervariasi ya, tidak ada ketentuan yang secara khusus menyampaikan berapa. Tetapi biasanya memang kemudian makin banyak, tentu saja makin meyakinkan. Karena mengapa demikian? Salah satu yang dicek oleh imigrasi adalah apakah kehadiran warga dari luar Australia itu memang untuk, kalau memang dia visanya turis, memang untuk berwisata, yang tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup. Jika ternyata itu tidak dihadirkan, tidak muncul gitu angka yang memadai, ya akan muncul semacam keraguan bahwa ini bukan turis sebenarnya, tapi mungkin dengan tujuan lain. Tolong moderator, kalau ada yang ingin bergabung diterima saja. Saya sudah mengundang juga lewat Facebook. Jadi kalau ada yang ini di-admit saja, meskipun mungkin tidak terdaftar sebelumnya di WhatsApp grup kita ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, tentu saja pada saat kita bicara tabungan ini, saya juga harus hati-hati menyampaikan ya. Ada yang kemudian datang sampai menjual rumah dan lain-lain. Itu hati-hati karena kadang-kadang itu sedikit banyak ada agen-agen kerja yang mendatangkan dengan visa turis sampai di Australia, kemudian turis itu sebenarnya tidak bisa bekerja. Jadi kalau visa turis itu punya persoalan dengan izin kerja. Dia tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Tidak ada izin kerjanya kalau visa turis. Nah, beberapa yang terjadi yang perlu teman-teman harus antisipasi adalah dengan agen-agen yang relatif tidak berniat untuk menghadirkan izin kerja, mereka berangkat dengan visa turis, ada yang ditarik biaya sekian, tidak sedikit, dan akhirnya sampai di sini mereka harus memikirkan visa lanjutnya apa. Visa lanjut ini yang dalam berbagai pengalaman kami temukan adalah semacam visa protection. Nanti saya akan jelaskan jika ada waktunya, tapi hati-hati dengan tawaran-tawaran kerja yang dilakukan oleh beberapa agen pemberi kerja. Tidak semua bermasalah, tapi memang kita harus mencari informasi sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kami di sini, kami punya kantor di Jakarta dan di Melbourne, bisa membantu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin mencari kerja di Australia, nanti soal engineer misalnya bisa dielaborasi oleh Sarah, itu cari informasi yang cukup.
Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Integrity. Kami dengan senang hati akan mencoba semampu kami meluangkan waktu, sharing pengalaman, bagaimana sebaiknya teman-teman bisa ya, Zoom-nya direkod. Ini ada pertanyaan dari Mas Dimas Anugrah. Silahkan, kalau tidak salah sudah direkod ini oleh teman-teman panitia. Jadi silahkan hati-hati mencari informasi, jangan mudah kalau terlalu too good to be truth gitu. Karena ada memang kesempatan untuk mendapatkan rezeki di sini, tapi jangan sampai nanti teman-teman sampai di Australia ternyata harus mengalami izin tinggal yang melewati waktu first stay sehingga menjadi ilegal, tidak sah untuk tinggal di Australia. Itu akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum keimigrasian yang tidak kecil. Soal kenali wilayah, saya pikir ini terjadi di semua tempat ya. Tentu kita harus paham wilayahnya seperti apa. Saran saya tentu saja kalau ingin pergi kemana, cari komunitasnya di situ. Nah, itu juga kita bisa bantu. Karena ada komunitas Indonesia di masing-masing negara bagian. Dan komunitas Indonesia ini tentu punya wadah untuk berinteraksi. Pengalaman saya dulu adanya Yahoo Groups, sekarang ada WhatsApp Groups. Jadi mudah kalau kemudian kita sudah tahu kita akan tinggal di mana, kita bisa mencari siapa komunitas yang ada di situ, biasanya ada WhatsApp grupnya. Indonesia di Melbourne ada yang di barat, timur, selatan, utara, yang dekat dengan Melbourne University, yang dekat dengan Monash University. Jadi kalau kita ingin suaranya tidak jelas, kok bisa nggak jelas? Suara saya katanya nggak jelas ya? Jelas terdengar, Prof. Yang tidak jelas ini coba diperbaiki barangkali speakernya ya, karena yang lain insya Allah suaranya jelas saja begitu. Baik, mungkin yang merasa kesulitan mendengar bisa diperbaiki sound systemnya, karena saya mendapatkan chat dari yang lain cukup terdengar gitu. Jadi salah satu caranya adalah mencari Bapak akan menuju kemana, kemudian kita akan coba bantu ya untuk mencari komunitas yang tinggal di situ. Sehingga kalau Bapak misalnya atau Ibu atau Mbak Mas ingin dapat temporary homestay, tempat tinggal gitu, ya itu bisa kita coba bantu carikan juga. Ini pentingnya untuk mengenali kita akan menuju kemana begitu. Next. Kalau di tempat saya tinggal ini namanya Laverton. Jadi di sini ini adalah wilayah, ini hanya contoh saja, hanya sekedar contoh bagaimana kita penting untuk mengetahui tempat tinggal. Jadi kalau kita menuju Melbourne, di sini ada banyak sekali WhatsApp group. Ada komunitas Baitul Makmur misalnya, ada komunitas Sriwijaya, untuk teman-teman Sumatera Selatan, ada komunitas Pasundan, untuk teman-teman dari Jawa Barat, ada komunitas Jawa, jadi sedulur Jawa Victoria, sedulur Java Victoria, SJV. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya kalau tepat menyiapkan diri, itu akan menemukan komunitas Indonesia yang juga akan membantu kita melakukan proses settling down, proses beradaptasi dengan lingkungan baru, supaya tidak menimbulkan gegar budaya, cultural shock, yang sering terjadi bagi sebagian orang yang pindah negara, bekerja di negara di luar Indonesia. Nah, bertemu dengan komunitas Indonesia ini penting untuk memulai proses transisi. Pada sisi yang lain tentu juga kalau kita datangnya ingin belajar bahasa Inggris misalnya, ya jangan kemudian kumpulnya sama orang Indonesia terus juga. Nah, itu nanti pulang-pulangnya bukan bahasa Inggrisnya yang lancar, tapi bahasa Jawanya atau bahasa Sundanya. Kira-kira begitu joknya. Tapi untuk proses transisi, supaya kita tidak juga mengalami gegar budaya, ada baiknya kita mengetahui kota di mana kita akan tinggal, bagaimana cuacanya, bagaimana
culture budayanya, sehingga kita siap dengan persoalan-persoalan teknis yang tidak menimbulkan masalah kalau kita sudah mengerti dan mendapatkan informasi yang cukup. Tentu di sini ada keterangan tentang menyiapkan obat-obatan, jaminan asuransi. Jadi kalau teman-teman datang itu dengan visa turis, nanti kalau teman-teman berkonsultasi lagi dengan kami, salah satu yang kami siapkan itu dokumen apa yang dibutuhkan dan informasi apa yang diperlukan. Jadi kami akan kirimkan ke teman-teman yang apply visa itu 2 file. Pertama adalah list of requested document, dokumen-dokumen apa yang diperlukan, dan yang kedua adalah list of requested information. Informasi-informasi apa yang kami perlu untuk mengajukan aplikasi visa ke Kedutaan Besar Australia melalui Departemen Keimigrasian. Masing-masing visa, list of requested dokumennya, dan LORI, list of requested information-nya itu berbeda-beda tergantung visa apa yang akan di-apply. Nah, salah satu yang standar dimintakan oleh imigrasi Australia adalah asuransi. Jadi international insurance, health insurance. Bagaimana cara apply-nya, mana yang bagus, tentu saja itu juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Satu, asuransi kesehatan lebih murah, tapi coverage-nya yang dijadikan kalau dia international insurance ada semacam beberapa requirements, beberapa hal yang dimintakan oleh imigrasi. Jika tidak memenuhi salah satu itu, tentu kemudian bisa berdampak pada visanya tidak dikabulkan atau juga pada saat dibutuhkan ternyata tidak di dalam yang di-cover, yang dijamin oleh asuransi itu. Nah, ini perlu hal semacam ini perlu teman-teman ketahui. Next. Ya, tentu saja memperhatikan musim yang akan pada saat datang. Lanjut. Teman-teman, selain asuransi, yang juga akan diperlukan pada saat teman-teman terutama bekerja di sini adalah TFN. Apa itu TFN? TFN itu adalah NPWP. Jadi kalau teman-teman akan bekerja terutama, maka salah satu yang dimintakan oleh tempat kita bekerja adalah tax file number. Bagaimana cara mendapatkan ini? Tidak terlalu sulit, bahkan bisa dilakukan secara online dalam waktu sebentar. Dan juga selain TFN, teman-teman juga tadi sudah asuransi, teman-teman juga bisa membuka akun tabungan, rekening. Bagaimana caranya? Tidak terlalu sulit sebenarnya. Kenapa dibutuhkan? Ya tadi untuk mentransfer dana-dana gajian teman-teman. Tidak sedikit memang yang menerima gajinya secara tunai. Nah, tapi secara tunai ini pada saat disinkronkan dengan sistem perpajakan, biasanya tidak terlalu cocok. Jadi memang ini juga satu hal yang harus diantisipasi, bahwa pembayaran gaji itu sebaiknya menggunakan jalur yang resmi, jalur menggunakan pajak, dan pajaknya memang di sini kalau kita bicara tentu saja ada aturan-aturan yang berbeda dengan Indonesia, bahkan dari sisi jumlahnya yang memang boleh dikatakan lebih besar begitu. Tapi apapun, terutama bagi teman-teman yang ingin bekerja, ini tax file number ini menjadi sangat krusial untuk diperhatikan, dan tentu saja bagaimana cara membuatnya meskipun tidak sulit, tetap harus dipahami gitu. Next. Bapak Ibu, soal biaya ya kalau kita mau sekolah. Jadi saya tadi ini kan range-nya berpindah-pindah ya. Mulai dari bicara visa student, sekarang ini biayanya, tadi bicara tentang turis, visitor, saya juga bicara tentang pekerja. Nanti mudah-mudahan saya bisa bicara tentang bagaimana menjadi penduduk tetap atau permanent resident.
Nah, sekarang yang ada di hadapan Bapak Ibu ini adalah soal pendidikan ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan di Australia, tentu ada biayanya dan tidak sedikit bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh Mas Tarek pada kesempatan menyampaikan paparannya. Tapi angka kalau kita bicara international students, memang range-nya itu ratusan juta. Nah, saya tadi datang ke satu tempat yang nih memberikan semacam pendidikan khusus gratis ya kepada, terutama kalau yang gratis ini hanya untuk citizen sama permanent resident. Jadi sekarang di Australia itu ada Australian College of Professional Studies. Ini yang khusus-khusus yang ditawarkan itu terkait dengan pendidikan untuk usia dini, kemudian juga terkait dengan disabilitas, terkait dengan yang manula. Nah, ini yang hal-hal semacam ini sekarang sedang demand, maksudnya sedang dibutuhkan di Australia. Ini teman-teman Facebook barangkali bisa lihat ya. Nanti saya akan coba scan informasi ini dan saya taruh juga di akun sosial media saya. Beberapa teman yang mungkin tertarik dengan sisi ini, khusus-khusus ini, tapi sayangnya memang ini bukan untuk non-citizen dan PR. Tapi kalau teman-teman sudah punya temporary residence, bisa ambil kursus ini, dan ini menjadi salah satu jalan untuk lebih jauh mendapatkan visa bahkan permanent resident. Karena kalau punya skill semacam ini di bidang kesehatan, pendidikan anak, pendidikan manula, pendidikan menjaga orang yang disabilitas, ini kemudian kesempatan untuk mencari kerjanya menjadi lebih terbuka. Nah, ini biayanya tidak terlalu besar. Jadi kalau yang teman-teman lihat di sini ada ratusan bahkan 900 juta begitu, ini tentu untuk yang punya kelonggaran keuangan. Tapi kalau yang tidak punya kelonggaran keuangan, teman-teman bisa mencari kursus-kursus lain yang membuka kemungkinan selanjutnya bekerja. Bagaimana caranya nanti kita bisa diskusi. Salah satunya melalui apa yang brosur yang saya pegang ini. Ini kalau PR sama citizen malah gratis. Tadi ada salah satu kursus yang bayarnya hanya itu dalam artian tanda kutip ya, 2.500, 25 juta. Nah, itu kalau teman-teman bekerja, dari uang bekerja itu bisa disisihkan untuk kursus ini. Nah, ini salah satu cara untuk kemudian membuka jalur menjadi penduduk tetap atau bekerja di Australia lewat kursus-kursus yang sekarang sedang dibutuhkan. Yang sedang dibutuhkan di Australia saja begitu. Next. Melbourne sekarang, Australia sekarang berbeda dengan Australia Melbourne pada saat saya datang dulu. Saya masuk Australia itu 2002-2005. Saya beruntung mendapatkan EDS, Australian Development Scholarship. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia. Saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program studi doktoral S3 saya di Melbourne University. Tentu saja 20 tahun yang lalu dengan sekarang Melbourne terutama itu lebih padat ya. Dan makin banyak pendatang-pendatang dari berbagai negara. Jadi majemuk sekali. Teman-teman juga tidak akan kesulitan untuk mendapatkan misalnya makanan-makanan Indonesia di sini. Kalau yang Indomie tentu tidak aneh lagi karena itu sudah internasional. Kalau kita bicara merek ini. Tapi di luar itu banyak sekali restoran-restoran Indonesia. Salah satu yang sudah melegenda adalah Nelayan misalnya. Dan masih banyak yang lain. Teman-teman yang concern dengan makanan halal misalnya, makin kemari makin banyak restoran-restoran daging-daging halal yang disiapkan sehingga tidak lagi sesulit dulu. Nah, bagaimana teman-teman nanti berinteraksi dengan komunitas di Australia yang majemuk ini, itu pun tentu butuh pemahaman-pemahaman. Tapi
alhamdulillah kondisinya mungkin juga tidak sesulit yang dibayangkan. Tentu perlu penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris yang perlu disiapkan. Tetapi di luar itu seberapa bahasa Inggris yang diperlukan lagi-lagi berbeda dengan visa yang akan di-apply. Kalau visa turis saja tentu tidak membutuhkan syarat bahasa. Visa kerja tergantung pekerjaannya seperti apa. Kalau kerjanya itu membutuhkan interaksi dan sangat urgent menguasai bahasa seperti misalnya di bidang kesehatan, perawat, suster, itu tinggi sekali requirement-nya. Bisa rata-rata 7 IELTS begitu ya. Kalau visa kerjanya itu tidak terlalu interaktif dengan tidak perlu banyak berkomunikasi, ada di sini misalnya terkait dengan supir-supir alat berat, yang penting menguasai skill-nya, nah itu kemampuan bahasanya jadi tidak terlalu perlu tinggi. Bahkan requirement-nya juga kadang-kadang hanya 5 misalnya kalau dari sisi IELTS. Nah ini perbedaan-perbedaan semacam itu bergantung dengan visanya seperti apa. Lagi-lagi teman-teman ya, ada visa kunjungan, visitor, itu turis biasanya, ada visa kerja, berbagai macam visa kerja dengan berbagai macam requirement yang berbeda-beda tergantung visa kerjanya di bidang apa. Ada visa bisnis dan ini juga menjadi salah satu jalur untuk menjadi PR. Tentu ada PR sendiri. Kalau saya bicara PR itu maksudnya permanent resident, penduduk tetap. Untuk menjadi penduduk tetap ini yang sering dikejar, diupayakan oleh berbagai pendatang yang ingin ke Australia. Setiap hari saya dihubungi orang-orang yang ingin apply, ingin mengajukan visa untuk menjadi penduduk tetap, permanent resident di Australia. Apa itu penduduk tetap? Kalau di Amerika itu green card. Jadi ada yang namanya citizen, itu adalah warga negara. Nah, sekarang yang banyak dibicarakan termasuk kemarin malam Minggu saya mendampingi Profesor Dr. Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008. Kita bertemu dengan rekan-rekan diaspora yang ada di Melbourne, Australia. Kebetulan makannya juga ketemunya di tempatnya, acaranya di restoran nelayan. Nah, salah satu yang mengemuka di situ adalah duit kewarganegaraan. Bagaimana ada undang-undang yang memungkinkan Indonesia itu penduduknya selain menjadi warga negara Indonesia, juga dimungkinkan untuk menjadi warga negara lain. Nah, itu belum ada undang-undangnya. Tentu saja bagi teman-teman diaspora itu menarik untuk diperjuangkan. Nah, itu warga negara. Kalau permanent resident, nanti kalau ada slide-nya mungkin bisa lebih saya jelaskan, tapi mungkin saya simpan dulu. Ini tentang kotanya dulu. Jadi Melbourne misalnya, kalau fakultas hukumnya itu tahun lalu itu 5 terbesar, terbaik di dunia. Jadi tergantung siapa yang melakukan survei memang. Tahun ini kalau tidak salah masih nomor 7 begitu. Yang menarik memang Fakultas Hukum Melbourne misalnya itu tidak punya bachelor 1, tidak ada undergraduate, yang ada graduate student-nya. Nah, teman-teman masing-masing fakultas untuk berbeda-beda, nanti soal fakultas teknik akan lebih jauh dijelaskan oleh Sarah. Soal bagaimana mendapatkan beasiswa di fakultas apa nanti akan coba dijelaskan secara lebih rinci oleh Tarek. Lanjut. Lanjut. Nah, barangkali ada pertanyaan berapa sih biaya hidup living cost ada yang perlu dikeluarkan untuk tinggal di Australia. Tentu biaya hidup ini bervariasi di masing-masing kota. Satu kota lebih murah, kota lain lebih mahal. Sebagaimana juga di Indonesia. Kalau tinggal di Jakarta dibandingkan tinggal di tempat saya di Kalimantan Selatan, misalnya Banjarbaru, tentu Jakarta akan lebih mahal. Karena itu upah minimumnya juga lebih tinggi.
begitu juga di Australia, satu wilayah negara bagian dengan wilayah negara bagian yang lain juga berbeda. Nah, tapi rata-ratanya bisa disampaikan semacam ini. Ya sekitar $3.000 untuk bisa tinggal dengan leluasa, dengan kehidupan yang nyaman. Dan biasanya untuk mendapatkan gaji sekian juga tidak terlalu sulit, begitu. Asal memang mau bekerja, mendapatkan tempat kerja yang juga sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita di sini bekerja untuk dapat hidup layak, punya rumah, punya kendaraan, itu tidak sulit. Jadi ini hanya contoh saja yang disampaikan oleh teman-teman ini. Intinya poin yang ingin saya sampaikan adalah jika teman-teman tinggal di Australia, kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan itu dibuka. Contoh misalnya kalau ingin punya rumah sepanjang bekerja itu bisa dilakukan. Kalaupun tidak punya uang untuk membeli secara tunai karena harganya juga memang tidak murah, maka di sini KPR, kredit pemilikan rumah itu bisa sampai 30 tahun. Jadi tergantung rumah yang kita beli, bisa dicicil, kalau pendapatannya 4.000, 5.000 begitu, biasanya fresh graduate sekian, setelah dikurangi dengan living cost antara 2.000, 3.000, masih ada cicilan 1.000, bisa nabung 1.000. Jadi itu adalah masuk akal. Di sini kalau punya kesempatan untuk bekerja, maka punya rumah, punya kendaraan, mobil itu bukan hal yang sulit. Karena memang standar penggajiannya itu dibuat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan basic kita seperti tadi pakaian, makanan, rumahan, dan kesehatan serta pendidikan. Next. Lanjut. Teman-teman, ini saya ingin agak bergeser ke soal bekerja ya. Secara detail nanti soal engineer atau yang lain nanti akan dijelaskan lagi-lagi oleh Sarah. Tentu saja kita ada kerja yang part-time, casual, jadi tidak full begitu. Ada yang penuh. Nah, berbedanya tentu tergantung keluangan waktu kita. Teman-teman yang di sini mahasiswa, sekolah, itu biasanya bekerjanya part-time. Karena memang juga visa student, visa pelajar itu hanya diberikan waktu bekerja dengan batasan tertentu. Sekarang agak longgar, sebelumnya sekitar 20-24 jam, sekarang bisa jadi lebih tergantung kebijakan imigrasinya, karena ternyata sekarang sulit misalnya mencari tenaga-tenaga pekerja di restoran-restoran, biasanya kemudian itu tempat kerja teman-teman mahasiswa, pelajar, sehingga kemudian visa untuk student, untuk bisa bekerja itu dilonggarkan. Nah, tapi teman-teman yang visanya student bisa bekerja. Nah, ini yang biasanya mengambil kerja-kerja part-time, kerja-kerja paruh waktu, kerja-kerja casual. Nah, sekarang casual ini sekitar 40 jam per 2 minggu. Itu sekitar 20 jam per minggunya. Bagaimana pembayarannya? Tergantung, ada yang 20 sekian dolar, ada yang 30 sekian dolar, tapi pada dasarnya itu cukup untuk bisa menambah uang saku mahasiswa, bahkan mungkin bisa menempuh. Yang full time berbeda lagi. Jadi kalau full time ini memang visanya visa kerja gitu. Full time ini tidak ada batasan waktu. Kalau student tadi dibatasi 40 jam, maka yang penuh waktu full ini ya tidak ada batasan waktu. Ini biasanya memang visanya adalah visa kerja. Apa contohnya? Contohnya adalah visa graduate. Jadi setelah selesai pendidikan, lulus, nah itu dimungkinkan untuk apply visa lulus belajar, visa graduate. Ini visa yang populer di antara teman-teman yang sekolah di sini, karena kemudian mereka bisa tinggal di sini lebih lama. Bahkan sekarang kalau tidak salah saya di atas 2 tahun ya, sebelumnya hanya 2 tahun gitu. Karena peraturannya berubah-berubah. Nah, yang lanjut juga yang populer di Indonesia adalah work and holiday visa. Ini visa yang memungkinkan teman-teman sekarang Indonesia itu mendapat 1 tahunnya 5.000.
Ini umur tidak boleh lebih dari 30 tahun dan memang ada syarat bahasa Inggrisnya. Untuk apply juga dibutuhkan tabungan, kalau saya tidak salah $5.000 sekarang, sekitar 50 juta begitu. Nah, ini setiap tahun dibuka, lalu proses di Direktorat Jenderal Imigrasi. Setiap tahun diberi kesempatan 5.000 orang sekarang kuota untuk Indonesia. Nah, kemudian ada juga Skill Recognized Graduate Visa. Jadi ini subclass-nya 476. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Bu Sarah terkait terutama kerja-kerja engineer, bagaimana dan seterusnya tetap di sini. Teman-teman akan mendapatkan penjelasan lebih rinci nanti oleh associate saya, Mbak Sarah. Silahkan, next. Ini hanya culture, jadi teman-teman salah satu yang sering kami lakukan di sini, tentu dengan hobi masing-masing, tapi salah satunya adalah memang sering kita ngobrol-ngobrol di tempat-tempat minum, kafe, kopi gitu. Kami biasanya di Jamaah Masjid Baitul Makmur. Di Victoria ini ada 3 masjid ya. Jadi Indonesia itu punya namanya IMCV. Indonesian Muslim Community of Victoria. Presidennya sekarang Bapak Andri dari Sriwijaya, dari Sumatera Selatan. Beliau sebelumnya menetap di Selandia Baru. Sekarang tinggal juga di daerah namanya Williams Landing. Nah, beliau Presiden IMCV, Indonesian Muslim Community of Victoria. Saya tinggal dekat salah satu masjid Indonesia namanya Baitul Makmur. Biasanya kalau habis sholat subuh, sebelum kita memulai bekerja, kami ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, sarapan pagi, bertukar informasi. Nah, itu salah satu budaya yang sekarang juga sering dilakukan di sini. Tapi yang juga menarik tentu yang lain-lain ya. Di sini ada tulisan soal culture, visiting culture. Pada dasarnya itu semua tentu saja adalah budaya lokal yang tentu harus kita pahami juga. Next. Masih ada berapa slide ya, Mas Deden? Biar saya sesuaikan waktunya. Kurang lebih 5-6, Prof. Baik, waktu saya tinggal berapa menit? 10 menit, Prof. Oke, 10 menit ya. Kalau bicara cuaca, tergantung Bapak Ibu ada di mana. Kalau adanya di Perth, yaitu tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Kalau adanya di Melbourne, ya tentu itu di bagian bawah Australia, seperti sekarang, 13-an, agak berbeda. Yang juga penting, sebagaimana juga di negara-negara lain, adalah tidak mengenal jam karet. Nah, ini persoalan kita selalu nih. Kalau kita janjian, biasanya kemudian problem kita adalah punctuality, ketepatan waktu. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita perbaiki, karena ini salah satu yang paling mengganggu apa ya, citra orang Indonesia dikenal jam karet begitu. Jadi kalau kita bikin janji tentu saja harus tepat waktu. Next. Ada satu hal yang secara politik juga perlu dipahami. Ada masyarakat penduduk asli Australia, kalau sering disebut dengan masyarakat aborigin, tentu saja sekarang ini ada isu politiknya, ada isu ekonominya, sosial budayanya, tapi yang jelas secara politik sekarang kalau kita datang ke pertemuan-pertemuan, itu biasanya diawali dengan semacam pengakuan, acknowledgement kepada penduduk wilayah Australia yang memang kebanyakan ini pendatang, sehingga kemudian ada semacam kebijakan politik untuk mengakui bahwa ada penduduk sebelumnya yang lebih dulu, lebih awal penduduk asli Australia. Nah, ini pemahaman tentang ini juga barangkali penting untuk dilakukan, didalami, diketahui. Next.
Ini soal wisata, saya pikir tidak terlalu perlu. Lanjut. Ya, ini juga soal wisata. Untuk teman-teman yang turis ya, tourist destination, tentu saja ada beberapa tempat, Great Ocean Road, dan lain-lain. Tapi biar ini nanti dilihat secara mudah lewat Google. Next. Saya ingin bicara tentang PR sebenarnya ini. Nah, ini malah beberapa slide soal tempat wisata. Next. Jadi saya ingin tutup dengan masalah permanent resident ya. Permanent resident ini, teman-teman, kalau tadi kita bicara ada visa student, visa pelajar, ada visa pekerja, ada apalagi visa untuk berbisnis, maka yang sering ditanyakan ke saya itu adalah visa menjadi penduduk tetap. Nanti ini tolong ditambahkan slide-nya nih, Mas Deden, tadi yang masalah-masalah wisata itu dikurangi. Tapi yang paling sering ditanyakan justru adalah soal PR. Jadi nanti mungkin slide-nya kita tambah soal permanent resident. Ya. Permanent resident sendiri itu ada 5 jalur untuk kita bisa masuk ke aplikasi visa menjadi penduduk tetap. Pertama adalah jalur family stream. Jadi kalau kita sudah punya keluarga ayah, orang tua, ibu, atau juga saudara yang di sini, itu bisa menjadi pintu masuk keluarga inti yang lain untuk juga apply visa student. Itu family stream. Yang kedua, skill. Jadi kalau kita punya keahlian yang dibutuhkan oleh negara bagian pemerintah Australia, maka keahlian ini, skill ini bisa menjadi pintu masuk melalui working visa. Misalnya visa 186 itu sponsored skill visa. Jadi kalau kita punya perusahaan yang ingin mempekerjakan kita secara tetap 2 tahun misalnya, nah itu bisa menjadi pintu masuk menjadi penduduk tetap. Saya masuk melalui pintu itu. Saya datang awal memang 2002-2005 sebagai mahasiswa doktoral S3 dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Saya kembali tahun 2016-2019 sebagai awalnya visiting professor, profesor tamu di Melbourne Law School. Nah, setelah 1 tahun, saya kemudian disponsori oleh Melbourne University untuk mengajukan aplikasi sebagai permanent resident. Jadi, mereka memberikan surat rekomendasi, dukungan, sponsorship untuk saya mengajukan aplikasi penduduk tetap permanent resident. Visa dengan nomor 186. Jadi setiap visa itu di sini ada nomor-nomornya Bapak Ibu teman-teman. Dan 186 itu salah satu menjadi PR melalui skill, melalui keahlian. Saya masuk menjadi permanent resident, dikeluarkan visa saya tahun 2017. Setelah setahun sebelumnya, 2016, saya menggunakan visa sebagai dosen, peneliti untuk menjadi pekerja working temporary visa di Melbourne Law School. Jadi memang masing-masing punya kesempatan yang berbeda-beda. Saya masuk PR-nya melalui skill, melalui working visa yang disponsori oleh Melbourne University. Yang ketiga, visa permanen itu bisa didapat melalui business streams. Nah, ini juga tentu bagi yang punya dana cukup, ini yang terbuka kemungkinannya 1,5 juta, itu kemudian dilihat bisnisnya selama 2 tahun, dilihat bagaimana keuangannya, seberapa bagus, itu bisa kemudian menjadi pintu masuk menjadi permanent resident. Yang keempat karena talent. Jadi misalnya ada global talent visa. Ini biasanya kepada peneliti, atlet, seniman, artis begitu. Nah, terbuka kemungkinan untuk menjadi permanent resident lewat bakat talent ya. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah yang disebut dengan protection visa. Jadi negara-negara yang warganya, negara-negara yang aslinya tempatnya itu mungkin bermasalah secara politik, mungkin ada perang, mungkin ada persoalan-persoalan diskriminasi.
beberapanya masuk ke Australia melalui apa yang disebut dengan protection visa. Protection visa ini adalah visa perlindungan. Jadi diberikan kepada pelamar aplikan yang menyampaikan informasi bahwa mereka di negara asalnya tidak bisa tinggal dengan tenang karena diskriminasi, karena perang, atau karena hal-hal yang terkait dengan bencana alam dan seterusnya misalnya. Nah, ini menjadi dasar untuk kemudian mengajukan tinggal tetap di Australia dengan visa protection. Nah, sayangnya protection ini tidak memungkinkan dia untuk kembali ke negara asalnya kalau misalnya dia di negara asalnya misalnya didiskriminasi. Dia merasa berbahaya tinggal di negara asalnya, maka dia tinggal di Australia itu mendapatkan visa permanen tapi tidak bisa kembali ke negara asal tempat dia menyampaikan dia sedang punya masalah diskriminasi dan seterusnya. Nah, ini juga salah satu visa yang memungkinkan dilamar, diaplikasikan visa protection. 5 hal itu, family stream, working skill visa stream, business stream, kemudian talent, bakat, dan protection perlindungan, inilah jalur-jalur untuk menjadi permanent resident di Australia. Nah, tentu saja ini hanya pengantar ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih paham, lebih jelas, lebih detail soal ini, nanti kita bisa ngobrol. Lagi-lagi kita punya website yang Bapak Ibu bisa akses. Silakan. Next. Ini website kami, integritylawfirms.com. Ada, nanti Bapak Ibu ada lihat. Coba next-nya. Ada nggak website kita alamatnya? Setelah ini apa? Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lengkap bisa mengunjungi website kami di www.integritylawfirm.com. Kemudian kalau soal Indonesia tentu bisa, di situ akan muncul, kalau kita klik ini, coba diklik, muncul ke websitenya itu. Tampilkan websitenya aja coba. Itu nggak bisa diklik tuh. PDF atau apa ini? Coba ditampilkan websitenya. Di copy ke Google, apa Google-nya yang dibuka maksudnya. Besok diatur supaya bisa langsung diklik itu. Jangan kemari, ke depan dulu. Ini langsung Australia. Oke. Nah, jadi kalau kita klik integritylawfirm.com, Bapak Ibu akan melihat tampilan semacam ini. Yang satu Jakarta Indonesia, yang satu Melbourne Australia. Tentu yang Jakarta Indonesia, coba diklik. Yang Jakarta ini untuk isu-isu yang terkait dengan hukum Indonesia. Jadi kalau mudah-mudahan Bapak Ibu punya kesempatan untuk membuka nanti. Sekarang yang sedang kami munculkan di halaman depan adalah beasiswa. Sebentar, beasiswa dulu. Nggak muncul lagi ya beasiswanya. Coba ada nggak beasiswanya? Nah, kami setiap tahun kami memberikan beasiswa. Sekarang tahun ketiga, jadi kalau ada yang fakultas hukum silahkan untuk bergabung. Ini website Indonesia. Jadi kalau ada isu-isu hukum Indonesia di sini. Kembali ke depan lagi. Nah, kalau yang terkait dengan berimigrasi ke Australia, tentu Bapak Ibu klik yang sebelah kanan, Melbourne, Australia. Ya, di situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terkait. Nah, ini salah satu fitur kami. Jadi akan muncul pop-up semacam ini. Apakah ada yang bisa kami, jangan dimatikan. Saya justru ingin jelaskan itu. Kenapa dimatikan? Nah, ini terlalu kreatif ini untuk asistennya. Nah, ini muncul pop-up semacam ini. Kalau di Indonesia tadi juga muncul, apa yang bisa kami bantu, itu untuk Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu silahkan tekan saja WhatsApp-nya ini. Tekan WhatsApp.
yang hijaunya itu, ya. Nah, itu akan muncul kotak untuk berkomunikasi dengan kami. Nah, itu WhatsApp, kebetulan nomor yang langsung berinteraksi dengan kami. Silakan continue to chat. Coba klik yang hijau, continue to chat-nya itu diklik. Agak lambat ya. Ada masalah, Mas Dedan? Di tempat saya kok tidak ada pergerakan. Sudah, Prof. Sudah continue to chat. Di tempat saya masih belum muncul. Di Zoom saya masih continue to chat saja tuh. Nggak ada tulisan apa-apa setelah itu. Apakah cuma begitu aja? Mestinya kan muncul tempat untuk mengirim chat ya. Apa tidak muncul ya? Dari awal dong. Seperti ini tadi dari continue to chat coba. Apakah continue to chat ya? Nah, ya. Kemudian di situ Bapak Ibu di kotak pesannya di bawah itu bisa ditulis pesan misalnya. Apa? Coba tes saja. Yang di bawah dong. Ya itu di situ. Yang dihapus Hello Integrity Australia-nya, kenapa dihapus? Oke, sudah. Oke, nah setelah itu kan Bapak Ibu bisa kirim. Udah nggak dihapus rupanya, cuman di enter sama Deden tadi. Ini hanya untuk contoh saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kemudian bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin konsultasikan dengan kami. Jadi lewat situ nanti Ibu bisa berkomunikasi dengan kami, dengan saya, dengan lawyer-lawyer saya. Begitu juga yang Indonesia. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan waktunya tidak mengambil porsi yang lain. Sudah selesai waktu saya? Masih ada sisanya, Mas Deden? Sudah selesai, Prof. Izin. Oke. Kalau begitu saya kembalikan Mas Deden, dan kira-kira begitu Bapak Ibu sebagai pengantar. Ini pengantar. Saya mencoba menjelaskan bagaimana belajar, studi, bagaimana bekerja, bagaimana berbisnis sedikit ya, tidak terlalu banyak. Tapi kalau memungkinkan Bapak Ibu bisa konsultasi lebih jauh, dan juga bagaimana menjadi PR kita dengan berbagai informasi basic tadi yang coba saya rangkum. Nanti kalau ada yang tertarik bisa kita share juga bahannya, PowerPoint-nya dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti diberikan linknya. Kalau tidak salah ini kan sudah ada di website ya. Mungkin disampaikan linknya aja di chat supaya semua juga bisa membaca presentasi yang tadi saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk nanti mungkin ada Mbak Sarah atau Mas Tarek, yang mana yang duluan silahkan diatur sama moderator. Terima kasih dari saya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan baik lewat Zoom ini ataupun lewat website kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny atas materi yang disampaikannya. Bapak Ibu peserta webinar juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Prof. Denny jika ada yang ditanyakan. Boleh langsung menggunakan fitur raise hand agar nanti bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Prof. Denny. Silakan, ada Mas Anugrah Budi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Deden. Terima kasih Prof. Denny atas informasinya. Wicaksono, saya lulusan dari S2 Teknik Mesin Unika Atmajaya Jakarta. Saya ingin menanyakan terutama untuk visa kerja sih, Prof ya. Jadi ketika ke sana itu kan tadi memang ada yang disampaikan persiapan secara finansial juga ya, dan juga tax file number dan insurance. Apakah itu memang harus diurus full di Indonesia, ataukah ketika kita sudah datang ke sana beberapa dokumen bisa menyusul? Terima kasih. Baik, masing-masing visa kerja itu berbeda-beda ya Mas. Nanti yang terkait dengan engineer nanti dijelaskan sama Sarah ya. Sekarang ada yang tidak memerlukan sponsor. Yang terkait dengan tax file number itu ya diurusnya di sini. Tentu saja lebih pasnya setelah sampai sini supaya tidak menimbulkan masalah. Ternyata kenapa? Bisa saja kan visanya tidak diterima, tax file number-nya sudah ada ya, walaupun kalau tidak ada penghasilan tidak perlu memikirkan bayar pajak.
Tapi tax file number ini bisa disiapkan setelah di Australia. Kalau terkait dengan apa tadi tabungan, nah ini nanti juga menarik apa yang akan disampaikan Mbak Sarah soal engineer itu. Saya mendapatkan informasi ada yang tidak memerlukan jaminan keuangan dalam artian tabungan yang besar. Apakah betul demikian nanti disampaikan sama Sarah juga. Tapi lagi-lagi setiap visa kerja berbeda-beda. Yang tadi disampaikan tax file number itu ya disiapkan di Australia saja. Selebihnya setiap visa karena masing-masing orang mungkin kebutuhan visanya berbeda-beda, sedangkan ini jumlah visanya puluhan bahkan ratusan, saya tidak bisa menyampaikan satu persatu syaratnya apa. Bapak Ibu yang ingin detail tergantung kebutuhannya masing-masing, bisa nanti langsung berkomunikasi dengan kami, nanti kita bisa sampaikan. Oh, untuk kebutuhan Bapak Indra, itu kebutuhannya visanya adalah visa 186, syaratnya ini, dokumennya ini. Oh, untuk kebutuhan Ibu Susi Damayanti, syaratnya ini, dokumen yang dibutuhkan ini. Secara umum tentu saja yang dibutuhkan adalah paspor, ya. Kemudian kalau dibutuhkan bahasa ya skor bahasa. Kalau dibutuhkan identitas yang lain biasanya diminta akta kelahiran, mungkin juga sertifikat ijazah lulus dari mana, dan semuanya itu perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan swan translator. Nah, semacam itu bisa kami bantu juga. Jadi dokumen-dokumen yang ada, akta lahir, itu semua mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa saja dokumennya, apa saja informasi yang dibutuhkan, lagi-lagi berbeda masing-masing visa, jumlahnya ratusan, sehingga tidak bisa dijelaskan satu persatu secara detail. Nanti lagi-lagi detailnya bisa langsung kontak kami di website atau melalui tadi WhatsApp yang sudah tadi kita tunjukkan caranya. Yep. Ada lagi? Terima kasih Prof. Denny, udah cukup jelas. Jadi memang beberapa dokumen tergantung visa keperluannya Prof ya, baik visa student ataupun visa kerja. Betul. Kasih. Misalnya kalau teman-teman yang sekarang favorit itu yang umurnya di bawah 30, work and holiday visa, nah itu nanti bisa berkomunikasi dengan yang sudah muncul di sini nanti, yang sudah kerja di sini, ada teman dari Kalimantan Selatan, itu saya kan dari sana, ada namanya Mas Deva. Pada kesempatan webinar yang lain nanti kami akan hadirkan dia untuk berbagi pengalaman. Dulu sempat kita hadirkan juga di Jakarta dengan satu acara kami. Tentu saja itu ada requirement-nya ya untuk visa work and holiday visa. Sekarang bisa bekerja sampai 3 tahun. Ada yang kemarin kami bertemu sudah di sini hampir 10 tahun. Jadi setelah work and holiday visa, dia ambil visa student. Setelah suaminya selesai, istrinya ngambil visa student. Setelah istrinya selesai, mereka ambil graduate visa kelulusan. Nah, punya anak di sini mau umur 10 tahun, nah itu bisa loncat ke citizen. Jadi anak yang lahir di Australia setelah tinggal di sini 10 tahun, itu dia bisa kalau lahirnya di Australia, dia bisa apply menjadi warga negara. Kalau dia lahirnya dari salah satu orang tua, ayah atau ibunya salah satunya, lagi kalau dua-duanya itu adalah permanent resident, dia bisa langsung apply menjadi permanent resident atau citizen. Tapi kalau orang tuanya, sebagaimana yang tadi saya contohkan, datang dengan work and holiday visa, maka cara dia untuk menetap di sini, kalau mau menetap, dia menunggu 10 tahun. Setelah 10 tahun dia bisa apply menjadi citizen. Nah, itu banyak cara. Itu sebabnya masing-masing orang berbeda-beda. Tergantung ceritanya seperti apa. Itu hanya contoh bahwa ada keluarga yang datang dengan work and holiday visa, kemudian menyambung izin tinggalnya dengan belajar, setelah suaminya istrinya, setelah istrinya izin visa kelulusan, graduate visa, kemudian coba menunggu 10 tahun dan punya anak di sini. Dari situ kemudian anaknya dapat citizen, ayahnya kemudian ibunya bisa ikut menjadi visa karena anaknya citizen dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa masing-masing orang punya detail kisah yang berbeda dan cara untuk mempunyai permanen atau bahkan citizen yang berbeda juga. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Denny atas informasinya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sesi yang pertanyaan selanjutnya, sesi pertanyaan terakhir di sesi pertama dari saudari Ling Merlinda, silahkan.
Halo, selamat siang. Siapa nih manggilnya, Linda apa Merlin apa Ling apa siapa nih? Dari mana ini? Mati mic-nya. Halo, Nah, selamat itu siang. siang. Iya, saya Linda. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Merlinda, biasa dipanggil Linda. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi saya ingin menanyakan mengenai visa juga sih, Prof. Tadi dijelaskan mengenai visa protection. Ya, itu kan bisa masuk pada saat keadaan darurat ya. Semisal bencana alam, apakah proses pembuatan visa tersebut itu bisa langsung masuk atau menunggu waktu, tadi saya baca 15 hari ya. Jika keadaan darurat itu bisa langsung masuk atau enggak? Bentar, ini soal bencana alam ini saya agak mungkin yang paling jelas itu visa protection itu kalau ada, coba tarik bantu saya nih. Saya kok tadi nyebutnya bencana alam ya, apa visa protection bisa bencana alam ya? Coba tarik di riset ya. Yang pasti dia itu terkait dengan misalnya kalau ada perang ya. Oke. Jadi yang datang ke sini ini tahun 70-an itu visa protection itu untuk Vietnam. Pada saat itu kan perang dengan Amerika. Sekarang negara-negara yang sedang perang itu kebanyakan juga dulu ada Iran dengan Irak, terus ada wilayah-wilayah di apa ini, Bangladesh apa ya, yang sini agak banyak tuh Bun. Itu terkait dengan perang. Kalau terkait diskriminasi macam-macam ya, tentu saja diskriminasi etnis, diskriminasi orientasi seksual dan seterusnya itu. Nah, ini atau diskriminasi agama. Jadi ada juga yang datang, ini sekedar informasi ya, misalnya mengatakan mereka Ahmadiyah, terus tidak bisa di negara asalnya, tidak bisa bebas mempraktekkan agamanya. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk. Kalau yang di luar itu tentu saja akan sangat sulit untuk masuk melalui visa protection. Sebelum saya lupa, Mas Tarek, bencana alam, jangan-jangan saya keliru nih. Tadi sempat ngedengar sih. Kalau bencana alam tidak ada, Prof. Bencana saja boleh. Bencana kan termasuk perang Oh ya, dan maksudnya sebagainya itu. iya. Jadi kalau bencana alam saja tidak bisa menjadi dasar protection, tapi bencana dalam, tadi saya ke slip of tongue ya, keseleo lidah bicara tentang bencana alam, maksudnya bencana perang dan sejenis itu. Jadi memang menyebabkan tidak aman untuk tinggal di negaranya. Kalau temporary semacam gempa atau sejenis itu, ya tidak menjadi isu ya, yang bisa menjadi minta protection, perlindungan. Jadi biasanya visa protection ini karena alasan politik, karena masalah hukum, mungkin menghadapi apa ya, persoalan-persoalan dikriminalisasi karena soal perbedaan pandangan politik. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk minta protection. Ada teman dari Filipina datang, kemudian dia ribut dengan Marcos begitu. Nah, itu bisa menjadi dasar tuh. Tentu assess ya. Nah, di lapangan, ini di lapangan ya, beberapa teman datang dengan visa turis. Kemudian sampai di sini, visa turis kan tidak punya izin kerja. Mereka kemudian apply visa protection. Dan ngarang. Kemudian ngarang bebas alasannya gitu. Apa ada yang bilang ngaku ini, ada yang ngaku itu. Nah, ini tentu saja pada saatnya kemudian diminta menghadirkan bukti-bukti. Ada yang bilang dikejar utang, ada yang bilang mengalami KDRT suaminya, kekerasan dalam rumah tangga, macam-macam. Ada yang tidak tahu alasannya apa, dibantu oleh agensi ini, saya nggak tahu Pak, tiba-tiba dibikinin alasan saya homoseksual gitu. Bingung sendiri dia pada saat disuruh membuktikan. Jadi, nah pengalaman-pengalaman semacam ini sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya memang kalau memang alasannya protection tentu dengan bukti-bukti yang cukup kuat gitu. Tapi di praktik di lapangan itu banyak dilakukan oleh warga-warga Indonesia, warga Malaysia. Jadi kalau teman-teman datang ke perkebunan-perkebunan metik buah begitu, rata-rata datangnya dengan visa turis. Kemudian menjadi penduduk dengan protection. Kalau ditanya alasan minta protectionnya apa, banyak yang tidak bisa menjawab karena cuma dibuatkan mengarang gitu. Tapi di lapangan, di dalam prakteknya itu memang common, itu banyak yang terjadi. Tentu pada dasarnya itu akan
ya mungkin bisa tinggal setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama, tapi tidak tenang. Karena setiap saat bisa ditolak visanya dan harus kembali atau bahkan bisa ditahan, didetensi, dan dideportasi, tidak bisa kembali ke Australia. Saran saya kalau mau mengambil langkah-langkah semacam itu, betul-betul harus hati-hati dan memang butuh konsultasi dengan orang-orang yang mengerti keimigrasian Australia. Termasuk salah satunya mungkin kami bisa bantu, gitu, integrity lawyers. Jangan ngambil langkah, mendengar teman ada visa protection terus sudah lewat situ. Biasanya itu yang paling sering disebut tuh, udah protection aja. Padahal di balik itu nanti akan ada masalah-masalah hukum yang muncul yang tidak sederhana, bahkan bisa masuk penjara, dan itu baru diketahui setelah masalahnya rumit datang ke kami. Pak, protection saya ditolak loh. Dulu Ibu, Bapak minta protectionnya apa? Nggak tahu saya Pak, dibikinkan. Nah, itu yang jadi masalah terus. Jadi ya kita menghadapi 1-2 contoh, banyak contoh yang seperti itu. Begitu Mbak Ling. Iya, makasih Prof. Mungkin dilanjutkan dulu ya Mas Deden ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa. Soalnya Betul, Mbak Prof. Sarah. Ya, cukup dulu untuk saya. Nanti kita beri kesempatan kalau masih ada waktu. Biar yang masalah engineer sama beasiswa juga tercover. Betul, Prof. Terima kasih banyak Prof Denny dan para penanya. Kita akan